Ya, kita udah sidang kemarin hari Rabu ya 24 dan dilanjutkan untuk mendengar jawaban dari jaksa penuntut umum pada hari Jumat ini jam 9. Saya senang sekali karena mendapat sambutan hangat dari masyarakat Kota Cirebon dan udah kayak menang pilkada ya, karena mereka menyambut dan sangat berharap dapat kita merehab dan memulihkan kembali nama baik Saka dan membebaskan Saka Tatal dari hukuman abadinya dan berharap dari dampak dari PK ini bisa membebaskan juga seluruh terpidana yang dihukum seumur hidup di masing-masing lapas. Bang, tapi kalau dari kemarin waktu lagi jalannya sidang ini kan lumayan lama gitu ya. Menurut Abang sendiri dari PK-nya nanti akan seperti apa Bang dari respon DPU? Menurut analisa Abang? Ya, menurut saya DPU akan kesulitan untuk membahas atau menjawab karena Jaksa Agung sekarang itu Jaksa Agungnya orangnya lebih mengutamakan moral justice. Nah, artinya kalau social justice-nya udah ribut masyarakat, legal justice-nya memang tidak terpenuhi. Artinya walaupun hakim mengabulkan tuntutan jaksa dengan hukuman berat, tapi masih banyak kejanggalan-kejanggalan tidak sempurnanya proses penyidikan itu. Sehingga dengan berdampak dicabutnya beberapa saksi yang penting, yang memang kita ketahui bahwa tidak ada satupun saksi yang mengalami, melihat, atau mendengarkan kejadian itu secara langsung di tempat kejadian. Hanya 2 orang yaitu Aib dan Dede yang punya konflik interest dengan mereka, yang dimana Aib ini pernah dipukul sama korban-korban ini. Nah, kemudian Dede sudah mencabut semua kesaksian dan siap dipenjara. Dan ini semua adalah arahan dari Rudiana. Nah, kita ketahui Rudiana melakukan satu penyelidikan tanpa ada perintah penyelidikan, dan sekarang pihak kepolisian menyatakan dia tidak terlibat. Memang dia bukan termasuk dalam salah satu orang yang masuk sprint penyidikan sehingga dia mungkin lolos di Propam. Tapi tanpa menangkap, tanpa ada surat perintah penangkapan dan melakukan penyidikan itu, kemudian dalam kesimpulan kami pengakuan tersebut hanya karena adanya penyiksaan ya. Oleh karena itu apresiasi buat LPSK yang mengabulkan 1 di antara 9 pemohon. Di situ masih ada kelihatan suatu lembaga yang sengaja melindungi Sudirman, yang berharap agar Sudirman mendapat perlindungan, tapi ternyata ditolak oleh SPK dengan alasan ya berarti ada kebohongan lah, kira-kira seperti itu. Dan LPSK memberi saran kepada institusi tersebut agar jangan memeriksa orang dengan tekanan. Kemudian rekomendasi ke Departemen Hukum HAM Indonesia untuk mengembalikan Sudirman ke lapas karena mereka adalah binaan, napi binaan, bukan lagi tahanan polisi. Jadi tidak ada kewenangan polisi untuk menahan dia, dan perkara Peggy sudah bebas lepas dan merdeka. Dan hendaknya adanya hukuman buat para penyidik yang menangkapi ya, termasuk juga tim hukum dari Polda Jabar yang memang tidak menyiapkan bukti-bukti yang kuat maupun saksi-saksi yang kuat, hanya saksi ahli saja. Nah, sehingga biar bagaimanapun dampak kekalahan pra peradilan mereka ini itu adalah satu hal yang mencoreng, karena begitu yakinnya mereka akan menang tapi ternyata kalah. Apresiasi buat Hakim Aib Sulaiman ya, Eman Sulaiman, yang berani bebaskan Peggy, karena saya yakin dia membaca putusan nomor 34 dan nomor 16, di mana walaupun perkara dilanjutkan, Peggy tetap susah jaksa akan P21-nya karena sperma. Adapun alasan oknum mantan jenderal polisi yang mengatakan dokternya mengaku bahwa menemukan sperma yang sudah bercampur tanah dan darah, itu tidak mungkin karena kondisi pada saat pertama kali diperiksa di Gunung Jati sudah dalam keadaan dicuci dan dimandikan dan dikocok-kocok alat kelaminnya, dan ternyata itu bersih. Kemudian dikain kapanin, tidak mungkin darahnya itu keluar pada saat orang sudah mati
dan bersatu dengan tanah. Berarti ada kebohongan yang dilakukan oleh dokter pada saat otopsi tersebut. Nah, ini kita akan laporkan air yang bergabung dengan tanah apa dasarnya, karena pengakuan dokter ini atau keterangan ahli kedokteran ini yang membuat gaduh sehingga orang-orang ini dihukum dengan pemerkosaan. Harusnya hakimnya juga nggak profesional karena ya terpengaruh dengan BAP. Walaupun sudah dicabut semua tetap aja yakin bahwa mereka adalah memperkosa dan membunuh. Mudah-mudahan nanti Aib juga saran saya supaya kembalilah ke sini, karena kamu lihat aja bintang 2 Sambo nggak dilindungi polisi, apalagi cuman kamu. Kamu ini adalah rumput duri-duri buat Polri. Jadi kalau kamu nggak mau di penjara lama, kamu sini aja baik-baik. Kita yang memintakan kamu ke LPSK untuk minta perlindungan gitu. Tapi kalau kamu tetap ngotot, dan juga buat teman-teman yang pengacara-pengacara, sahabat-sahabat kita, udahlah sadar diri aja lah. Kalau sudah KO, tidak usah lagi tetap rapat, kemudian membuat statement yang sama isinya, intinya tetap mengancam, menakuti si Dede. Gitu. Bang, dengan kemunculannya Dede berarti jelas ya mengeringankan. Dengan kemunculan Dede, ya pastilah, karena putusan PK, putusan pra peradilan, pencabutan Dede, pencabutan Liga Akbar, itu kan telah merubah kronologis peristiwa pidana pembunuhan pemerkosaan tersebut. Jadi semua fiktif. Jadi tidak ada. Selama ini peran pembunuh itu dilemparkan kepada DPO. Ternyata DPO sekarang 2 fiktif karena pernyataan polisi bahwa 2 fiktif dan 1 PG sudah bebas, lepas dan merdeka. Om, flashback sedikit perjalanan upaya PK ini sejak Om terjun langsung. Nggak sampai 1 bulan saya mendampingi mereka dan sudah saya siapkan gitu. Dan saya sangat serius sekali ya. Saya nggak mau perkara ini berlama-lama, berlarut-larut. Dan inilah hasil kerja kami dan bisa sidang dan membuat Ibu Titin terharu. Dan dia seperti datang lagi ke persidangan dulu, dan waktu dulu dia dihujat, sekarang dia dilulukan. Dan saya terima kasih pada teman-teman yang mau datang kena sinar matahari dan menyarankan kepada Pengadilan Negeri Cirebon jangan terlalu kaku untuk menolak semua tamu, karena namanya sidang pengadilan tidak dibatasi untuk masuk. Buat apa banyak polisi tapi orang cuma di luar gitu, karena kami butuh suara keadilan ini didengarkan oleh masyarakat Cirebon. Kecuali ada yang melanggar hukum ditindak, tapi kalau orang yang mau masuk, pendukung kami jangan dilarang. Itulah resiko gitu. Masa pengadilan harus dibatasi berapa orang penontonnya? Oke? Bang, ini menanggapi dong soal somasi Elsa Syarif nih. Mewakili Pak Ibu Rudiana. Menurut Abang ini valid nggak sih? Enggak, Ibu, pasal berapa mau dikenain Dede? Dede itu tidak pernah ke pengadilan, tidak pernah disumpah di pengadilan. Itu adalah rekayasa saksi yang diarahkan oleh Rudiana. Dan sudah menjadi pertimbangan. Karena Liga Akbar juga sama, mencabut juga gitu. Elsa Syarif pernah mengalami hal serupa dan sempat ditahan di Polda selama 30 hari. Harusnya menjadikan cermin dari kasusnya dulu, bahwa kemungkinan rekayasa itu terjadi ada, bukan membabi buta untuk membela Rudiana gitu. Karena biar bagaimanapun Anda berada di tempat yang salah, saya menghimbau Elsa Syarif untuk sadar kembali ke jalan yang benar, membela kebenaran. Okay? Artinya nggak valid berarti ya Bang? Ya itu kan hanya menggertak-gertak aja. Biar bagaimanapun kalau memang si Rudiana benar, dia akan dibela oleh tim hukum Polda, tapi tidak. Dan kedua, dia akan dibela LPSK, tapi tidak. Jadi LPSK ini adalah kunci utama yang menyatakan bahwa kita berada di yang benar dan mereka tidak akan membela yang salah. Oke, demikian. Bang, ini soal sayembara dari Nikmir soal keberadaan AF. Jadi yang bagus, bisa berapa? 500 juta gitu. Ya, siapa yang bisa menemukan si Aib akan dikasih uang 500 juta. Itu adalah suara dan pengorbanan keadilan dari Nikita Mirzani yang bagus. Dan Indonesia ini bodoh banget kalau dikasih 500 juta nggak bisa nemuin Aib. Ayo cari Aib, di mana Aib? Tapi buat apa juga ngasih uang 500 juta? Aib itu mau sembunyi juga nggak ada artinya apa-apa. Yang penting kita tahu dia pembohong, dia fitnah, dia mengakibatkan banyak orang masuk penjara. Isinya kabarnya Aib ini berada di Polda. Saya nggak peduli tuh. Dia berada di lingkungan bukan jauh-jauh aja dari mereka yang memberi kesaksian bohong. Oke, makasih.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.